kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa laporan yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang dugaan penistaan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi penoda agama, karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Oleh karenanya, kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau pecat, mau mundurkan, urusan presiden urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada penoda agama dibiarkan negeri ini. Ya, kita tunggu sampai dengan Jumat depan. Kalau belum ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun kembali di Barreskrim untuk meminta kepada kepolisian untuk memproses beberapa laporan tentang dugaan penistaan agama oleh Menteri Agama ini. Kalau sampai MUI menggolkan fatwa ini, berarti memang miris. Apa yang menimpa Ahok itu saja sudah miris dan dipaksakan. Nah, kalau Gus Yakut pun bisa disalahkan, ini memang ada yang tidak beres. Kasus yang menyeret Gus Yakut ini adalah penentuan, sekaligus melihat apakah pemerintah masih takut digertak oleh gerombolan tukang demo. Sekaligus kita bisa melihat siapa MUI yang sebenarnya. Ada sebuah dinding pertahanan yang sangat tebal dari Menteri Agama. Ucapannya soal pengeras suara dipelintir, sehingga dipaksakan agar dia bersalah. Meski ada banyak aksi demo yang tujuannya agar Gus Yakut jatuh, entah itu dipecat atau diproses hukum, tujuan mereka masih belum tercapai. Karena basicnya adalah Gus Yakut tidak bersalah. Dia dilaporkan tapi bisa jadi bakal menguap. Laporan dari Roy Suryo ditolak, dan sekarang dia yang dilaporkan karena dianggap bikin gaduh terkait ucapan Menak yang diduga dipotong. Nah, PA212 ini menjaga momentum ini agar tidak redup melalui ancaman demo tiada ujung jika Gus Yakut tidak diproses hukum. Tapi demo saat ini hanya skala ikan teri, tidak semasif saat demo Ahok dulu. Mungkin mereka sudah pusing dan putus asa karena masih belum membuahkan hasil. Demo terus, tapi kalau tidak ada hasil, lama-lama mereka bisa capek dan pinggang pegal serta bohir bisa bengek. Pengorbanan yang tidak mendatangkan timbal balik yang diharapkan. Siapa pula yang mau? Ada beberapa laporan terhadap Gus Yakut, tapi sejauh ini dua yang ditolak. Yang pertama, laporan dari Roy Suryo. Laporan kedua dari Koalisi Ulama dan juga pengecara anti penodaan agama yang juga ditolak. Alasannya karena belum ada fatwa MUI perihal pernyataan Menak termasuk dalam penodaan agama. Nah, MUI ini adalah batu loncatan yang sangat menentukan, karena PA212 berencana meminta MUI untuk menerbitkan fatwa soal penistaan agama yang dilakukan oleh Gus Yakut. Nah, apa yang mereka lakukan ini jelas ingin mengkopi cara mereka saat menjatuhkan Ahok dulu. Dulu ketika ucapan Ahok dipermasalahkan, MUI mengeluarkan pernyataan sikap yang menyebut Ahok telah menista agama. Inilah yang kemudian jadi jalan mudah bagi mereka untuk melakukan demo yang masif. Sementara itu juga muncul Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang dibentuk khusus untuk mengawal fatwa bahwa Ahok menista agama. Nah, fatwa MUI ini seolah jadi sebuah jalur sah untuk mendemo Ahok agar didukung oleh mayoritas masyarakat. Dan PA212 juga
seakan ingin mendapatkan persetujuan MUI melalui fatwa bahwa Gus Yakut telah menista agama. Begitu fatwa ini keluar, maka apa yang terjadi pada Ahok akan terulang lagi dengan pola yang sama. Mereka tetap pada pendirian bahwa Gus Yakut sudah menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Dan ini adalah penistaan agama. Mereka mulai mendekati MUI, meminta MUI berlaku adil terhadap polemik ini. Kabarnya pihak MUI berjanji membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan MUI pada Selasa mendatang untuk dibahas. Selain itu, mereka juga mengancam akan terus melakukan aksi demo hingga Gus Yakut menerima hukuman. Selama belum ada fatwa dan hukum, mereka mengaku tidak akan berhenti kecuali logistiknya mampet. Jadi ada dua pihak yang ditekan, yaitu MUI dan polisi. Polisi terus didesak lewat tekanan massa. MUI didesak agar mengeluarkan fatwa dengan dalih penistaan agama. Soal laporan polisi tidak akan ada masalah berarti. Laporan terhadap Gus Yakut ini lemah karena apa yang mereka tuntut beda dengan ucapan Gus Yakut secara menyeluruh. Yang paling menentukan sebenarnya adalah MUI. Seperti yang kita tahu, MUI ini sering dikritik dan suka bikin pernyataan yang tendensius. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh MUI. Kalau sampai MUI menggolkan fatwa ini, berarti memang miris. Apa yang menimpa Ahok itu saja sudah miris dan dipaksakan. Nah, kalau Gus Yakut pun bisa disalahkan, ini memang ada yang tidak beres. Kasus yang menyeret Gus Yakut ini adalah penentuan, sekaligus melihat apakah pemerintah masih takut digertak oleh gerombolan tukang demo. Sekaligus kita bisa melihat siapa MUI yang sebenarnya dari cara mereka menghadapi tuntutan dari PA 212. Kalau sampai negara dan ormas lain bisa digertak oleh PA 212, tidak tahu lagi deh mau komentar apa mengenai negara ini. Padahal kalau mereka mau dibereskan tidak sulit kok.